Oke, nah tadi udah saya kasih contoh bagaimana memilih tugas menggunakan secara acak ya, menggunakan picker wheel number. Nah, sekarang waktunya bagaimana teknik mengerjakan tugas ini. Nah, yang pertama kalian masuk dulu ke Mendeley-nya. Masuk ke Mendeley-nya itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian memilih artikel berdasarkan nomor yang Anda spin secara acak tadi. Sebanyak 10 kali ya. Nah, di sini kalau saya ada 20, 81 sampai 37. Jadi, untuk memilih artikel tersebut yang kalian sudah download tadi, nah, terus kita pengen masukkan nih ke dalam Mendeley desktop-nya. Yang pertama adalah pilih file, add file, kemudian masuk ke tugas yang kita download tadi. Di sini adalah nomornya itu 208157. Berarti 20, kemudian tekan kontrol, kemudian juga pilih 81, 81 udah 2 ya yang terselect, 8159, kemudian juga 94, kemudian juga 2 dan 52, 2 dan 52, 52 mana ya? 52, lalu 84, 17, 37, 84, 17, 17, 17, dan 37. Kemudian open. Jadi pastikan ini beneran 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang kurang nih. Kalau nggak salah di halaman 59 yang saya belum ambil. 59. Udah ada. Kalau bukan 59. Ya pokoknya gitulah. Jadi pastikan itu 10 ya. Atau diulang dulu lah. Ini dosennya ya bikin soal 20. Bikin soal tapi salah juga nih. 20, 81, oke. 59. Kemudian juga 50. Kemudian juga 94. Kemudian juga 2. Jadi untuk nge-select ini satu-satu kalian harus tekan kontrol sambil diklik ya. Kemudian 2, 52, 84, 17, 17, where are you? Kemudian juga 37. Oke, open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, yang pertama, masuk ke sini, artikelnya, atau kasih kecil dulu ya. Ini dari atas sampai ke bawah, kalian boleh acak ya. Pilih berdasarkan urutan huruf A dan seterusnya sampai kepada huruf pada terakhir. Di sini ada V. Kita klik. Masuk ke sini, artikel name dan author, jadi judul artikelnya apa, kalian copy, klik kanan, kemudian pilih copy, dan di sini kalian pilih paste yang ini. Jadi jangan di Ctrl V, melainkan paste di sini supaya hurufnya nggak terbongkar. Kemudian pilih reference. Nah, pastikan di sini adalah American Psychological Association. Oke, udah. Udah ya? Nah, terus insert citation, go to Mendeley, dan pilih ini, dan cite. Setelah di-set seperti ini, letakkan kursor Anda pada bagian references, kemudian klik insert bibliografi, supaya muncul yang seperti ini. Setelah sudah, nah bagian mengerjakan tugasnya. Apa itu research problem? Research problem atau masalah di dalam penelitian, kalian akan menemukan itu pada bagian introduction.
Nah, biasanya untuk mengetahui pokok permasalahan itu kadang-kadang sulit kita temukan ada di paragraf pertama ya. Biasanya itu ada di tengah-tengah. Pokoknya pada bagian introduction. Introduction sebelum masuk pada poin background atau literatur review. Nah, research problem itu dan research purpose itu selalu ada di bagian introduction. Jadi memang kita harus bisa membacanya. Kalau Anda terbiasa membaca di research problem, membaca bagian introduction, kalian akan semakin Anda banyak membaca, maka semakin Anda bisa dengan mudah mengidentifikasi ini permasalahan di dalam research. Kita coba screening ya. Information Communication Technology, bla bla bla. Ini bukan the benefit of online traveling. Ini bukan, karena ini masih bicara hal yang umum. Ya, this man is... Ini sebenarnya udah masuk nih. Ini udah masuk di masalah riset nih. For example, kalau di paragraf kedua ini hanya menjelaskan mulai masuk kepada apa yang akan mereka teliti. Pikiran studi. Oke. Penelitian sekarang bertujuan untuk memberikan kontribusi. Oke. Stop sampai di sini. Berarti ini tujuan penelitiannya. Berarti sebelum daripada tujuan, biasanya itu masalah. Nah, berarti udah benar nih. Yet despite the substantial private study have mostly concentrate on driver on consumer involvement and contribution to because in fact if non in fact faktanya if non participating community it will case exist nevertheless can consensus. Oke, ini adalah research problem. Ini masalahnya nih. Paste-nya kayak tadi ya, klik kanan di sini terus paste kayak gini. For example, okay. Become key. Moreover, this study explain the effect. Ini tujuan penelitiannya atau yang namanya research purposes. Moreover, this study bla bla bla. Kalau kalian bingung, kalian harus menggunakan Google Translate. Kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, stop to crying and do it with yourself. Jangan TikTokan aja kalian bisa. Yang ginian kalian nggak tahu. Ini susah, Pak. Ya, siapa bilang ini gampang. This finding, oke, sampai di sini. Kalian blok di sini, copy. Paste di sini. Jika udah, sekarang waktunya memilih variabel dan item. Nah, variabel itu cara termudahnya diidentifikasi melalui keywords. Cara yang paling mudah. Atau kalian boleh menggunakan cara yang lebih menantang di sini. Cara yang paling gampang lagi sebenarnya, tidak gampang sih sebenarnya. Coba cari kuesionernya. Nah, ini dia nih. Ini dia adalah semuanya item dan construct. Ini nggak bisa di-copy kayak gini ya. Harus satu-satu. Tidak apa-apa, aku akan kasih kalian contoh kayak gini. Nggak bisa juga.
Kita coba copy satu-satu aja. Copy, terus pindah ke sini, dan ini di paste. Kita hilangkan nomor-nomornya. Nggak bisa kayak gini ya. Wait. Jadi harus kayak gini nih. Ini variabelnya kayak gini. Itemnya adalah kudu seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini namanya variabel yang ini. Yang ini yang boba-boba kayak gini, ini namanya item atau indikator. Gue kasih nama boba-boba aja ya, biar gampang gitulah kalian. biar lucu aja kedengaran gitu. Jadi biar tidak tegang banget. Ini kita ubah dulu ke sini. Terus pilih lagi ini. Pak, mau nanya apa? Itu semua indikatornya ditulis ya, Pak? Iya. Terus mau nanya lagi, Pak. Kenapa? Bagaimana seandainya yang seperti ini tidak ada? Bagaimana seandainya yang seperti ini tidak ada? Karena tidak semua artikel memberikan kita penjelasan yang ini bold aja ya, biar cakep kelihatan. Karena tidak semua artikel menyajikan kuesioner mereka, maka ikuti cara pertama. Cara pertama adalah kalian ambil aja ini. Kalau kalian nggak mau pusing. Tapi kalau kalian butuh tantangan, karena apa? Kenapa saya ini dikecualikan bagi naskah-naskah artikel yang tidak memiliki kuesioner kayak tadi ya. Misalnya ini yang tidak ada nih. Ini kita beruntung nih, artikel ini ada kuesionernya. Karena ada juga yang penulisnya pelit ngasih kita kuesioner. Nah, jadi kalau tidak ada yang seperti itu, kalian boleh seperti ini aja, ngepaste-nya kayak gini. Ini udah, saya udah amankan gitu. Nah, terus pemilihan teori apa? Nah, teori itu ketika udah kalian masuk ke sini, kalian pilih Control Finding atau Control F, atau di bagian sudut kanan atas, klik di sini teori. Ada nggak ya? Nah, teorinya ada banyak nih. Teori yang digunakan, satu, jadi semua yang highlight kuning ini kalian isi. Yang mereka gunakan ini nih. TAM, Innovation Diffusion Theory. Jadi di sini satu, ini nomor-nomor berarti ya. Dua adalah ini nih, Social Cognitive Theory. Social Cognitive Theory. Terus yang ketiga adalah Social Capital Theory. Dan yang keempat adalah Social Exchange Theory. Banyak banget nih teorinya. Terus ada namanya Sankos. Nah, Sankos itu apa ya? Itu Sankos kalau dalam ekonomi, dia teori yang pernah saya baca. Jadi orang itu penasaran dengan biaya yang mereka habiskan. Kalau nggak salah ya, kalau ini salah kalian boleh cari tahu lagi. Tapi setahu saya Sankos ini banyak dipakai teori-teori ini yang melatar belakangi orang yang suka ngejudi nih. Jadi kan prinsip judi itu menang penasaran, menang ketagihan, kalah penasaran. Jadi kalau dia menang, aduh kok bisa menangnya cuma sekian. Coba lagi dong.
aduh kok rugi, rugi sekian, coba lagi dong. Nah, jadi gitu tuh. Nah, itu kalau yang saya tahu, sunk cost teori itu interpretasinya kayak gitu tuh biasanya. Tapi kita tinggalkan itu ya. Kemudian teori social network and network analysis, ini juga teori. Banyak banget nih teorinya. Terus ini critical max teori dan seterusnya. Resource based teori. Nah, interpretasi kalian, pada bagian interpretasi, kalian harus menjelaskan apa itu masing-masing teori. Jadi contoh nih, sosial kognitif teori. Misalnya sosial kognitif teori adalah, kalian tidak tahu, maka kalian Google aja. Caranya nge-Google kayak gini. Paste, pasang adalah. Nah, teori sosial kognitif, teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ambil aja yang penting, copy and paste. Ini satu. Nah, lalu kenapa sih Pak tugasnya harus kami tahu teorinya apa? Nah, karena itu yang akan saya tanyakan ke kalian. Jadi kalau misalnya apa yang dimaksud dengan teori ini? Jadi biar kalian belajar aja. Biar kalian juga akhirnya tahu gitu. Oh, ternyata ada teori-teori ini. Sosial capital teori atau teori modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait yang didasarkan pada nilai kepercayaan. Nah, keren juga nih. Apa ya? Tadi sosial capital teori. Oke. Sosial capital teori adalah suatu serangkaian. Kenapa ini begitu penting? Jadi biar kalian itu kuatlah dari sisi fundamentalnya gitu. Nah, apa sih kenapa saya sangat menitik beratkan persoalan kalian harus paham teori sebelum mengerjakan yang lainnya karena gini. Contoh nih, kita bicara tentang aktivitas pemasaran di dunia digital atau online. Ketika kita tidak membatasi topik diskusi kita tidak membatasi topik diskusi kita dilihat dari teori apa, maka yakin dan percaya diskusi kita itu bakalan ngalor ngidul. Karena semua jawaban pasti benar dan semua persepsi itu pasti benar. Oleh sebab itu, suatu diskusi harus dikurung oleh dimensi teori. Jadi biar jelas nih, biar jelas kita diskusinya tentang ekonomi digital, tentang pemasaran yang dilakukan di online shopping misalnya, itu dari sudut pandang apa atau dari teori apa. Jadi biar pembahasannya tidak ngalor ngidul. Itu tujuannya kenapa diberi batasan teori. Karena kalau tidak, lagi-lagi pembahasan akan bias dan pembahasan akan ngalor ngidul. Nah, ketika udah semua teorinya udah kita tulis. Banyak banget nih teorinya, gila. Nah, jadi kalian tulislah semua teori-teori itu. Jadi kalau misalnya ada 10 nih, ya sama aja. Social exchange theory. Adalah para anggota, kalau nggak salah teori mengacu pada pernyataan model teori. Kita buka dulu. Apa sih artinya? Teori social exchange. Individu ingin memaksimalkan perolehan pribadinya dengan pengorbanan seminimal mungkin dalam satu hubungan. Waduh, ini namanya teori egois nih. Tapi memang benar.
Orang-orang itu pengen mendapatkan sesuatu yang banyak dengan modal yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau ada yang bilang, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak. Sebenarnya sudah dibahas dalam teori kok. Jadi gini nih, kalau teman-teman kalian misalnya orangnya maruk ya, nah barangkali dia masuk dalam kategori social exchange theory. Nah, secara pengertian di sini disebutkan bahwa social exchange theory atau teori pertukaran sosial itu menyatakan bahwa individu ingin memaksimalkan perolehan pribadinya dengan pengorbanan seminimal mungkin dalam satu hubungan. Jadi misalnya kalau kalian yang PDKT dengan cewek, pengen mendapatkan cewek nih, hanya dengan modal gombal, hanya mungkin dengan modal permen, atau mungkin ngajak nonton, terus kalian pengen jadian. Nah, mungkin Anda yang termasuk dalam kategori social exchange theory. Tapi ya, ini teori yang berlaku umum ya, berlaku umum dalam kehidupan kita. Di mana-mana ya kita pengen mendapatkan sesuatu yang besar tentunya dengan pengorbanan seminimal mungkin. Atau mungkin ada ibu-ibu yang belanja, yang pengen belanja, itu nawar terus, sampai deal. Pokoknya nawarnya sampai mentok dan dia deal. Nah, makanya ibu-ibu itu masuk dalam kategori social exchange teori praktisi gitu. Nah, ini udah ya. Jadi ini ada 9 teori kalian cari. Nah, kemudian result. Pada bagian akhir adalah result. Apa itu result? Atau hasil pembahasan. Kalian bisa melihat hasil dan pembahasan itu pada bagian abstrak. Nah, by the way, isi daripada abstrak itu menjelaskan 3 komponen pokok. Yang pertama adalah tujuan daripada penelitian, yang kedua adalah metode penelitian, dan yang ketiga adalah hasil penelitian. Nah, kita pertama lihat nih, the growing presence of online traveling communities bla bla bla. Ini tujuan penelitiannya. Kemudian masuk di sini. This paper seek to develop and empirically, ini masih tujuan. Kemudian using SEM to analysis the data collected from the bla bla bla, ini adalah metode penelitian, dan hasil penelitian itu biasanya diawali dengan kata-kata the result of this study. Nah, ini nih. The result indicate the innovation bla bla bla. Nah, kalian copy sampai habis kata-kata jadi yang diawali dengan kata-kata the result, kemudian pilih copy. Nah, terus kalian paste. Kemudian kalian buat interpretasinya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ini teori udah ya. Jadi di sini artikel dari, copy lagi namanya, kemudian paste pakai ini nih, keep text only, menyatakan bahwa kalau kalian bingung ini artinya apa, copy ya, terus kalian masuk ke Google, pilih terjemahan, dan kalian paste di sini. Hasilnya menunjukkan bahwa teori difusi, inovasi, dan TAM dengan kepercayaan memberikan model yang tepat untuk menjelaskan niat konsumen untuk berpartisipasi. Niat ini pada gilirannya memiliki pengaruh yang positif dan seterusnya. Nah, ini kalian copy aja nih. Copy, terus kalian paste. Udah. Yes. Nah, karena tugas kalian ada 10, saya memberikan contohnya hanya 1 aja. Karena kalau saya ngerjain 10, itu sama aja saya ngerjain kalian. Saya ngerjain tugas kalian. Nah, saya harap kalian bisa menonton video ini dengan seksama, kalian boleh mengulang-ulang lagi, dan kalian boleh bertanya di grup kelas kita kalau kalian mungkin ada yang kalian ingin tanyakan. Jadi lagi-lagi ya, lagi-lagi nih. Kalian mungkin akan sulit menemukan pada bagian variabel dan item seperti tadi yang lengkap ya. Maka kalian boleh mengikuti
di keywords-nya dan kalian paste di sini. Kalau kalian masih bingung, kalian nonton video ini lagi, kalian masih bingung, ulangi lagi, kalian masih bingung, ulangi terus sampai kalian bisa. By the way, setelah tugas ini selesai, maka saya akan bertanya kepada kalian di minggu ke depannya tentang apa yang kalian dapat pada tugas ini. Saya Aditya Trojan, sampai ketemu pada tugas-tugas berikutnya. Ciao.